Kalau ada orang yang datang ke rumah kita, ibu, dia nggak ada kakinya, kira-kira sama ibu-ibu masih diterima nggak itu orang? Kakinya pincang, masih diterima nggak? Terus kalau ada orang yang datang ke rumah kita, dia tangan buntung, masih diterima nggak? Ada orang yang datang ke rumah kita, dia matanya buta, masih diterima nggak? Ada tamu yang datang ke rumah kita, dia nggak ada kepalanya, kira-kira terima apa kabur kita? Kita teriakin hantu gitu. Ayo cek kepada kita. Hari ini sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Hari ini sudah kita salat yang 5 waktu? Sudahkah kita berpuasa Ramadan? Sudahkah kita mengeluarkan zakat? Sudahkah kita berinfak? Sudahkah kita mentaati pemerintah? Kalau sudah, mati hari ini ibu bapak, surga sudah. Malam hari ini kita melanjutkan pada hadis yang ke-22. Ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbakum. Rawahul Hakim an Abi Umamah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, agar dalam hidup ini selalu bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah merupakan satu keharusan, satu keniscayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang senantiasa menyatakan dirinya Islam kepada Allah. Sebab kenapa harus bertakwa? Dengan takwa itulah kita bisa hidup baik di dunia ini, dan dengan takwa itulah kita bisa hidup baik juga di akhirat. Sehingga sinkron dengan doa-doa kita, cocok dengan doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saat kita mohon pada Allah agar kita minta baik di dunia, minta kebaikan di dunia itu, agar kita bisa meraihnya harus dengan ketakwaan. Lalu kita minta agar kita mendapatkan kebaikan di akhirat, lagi-lagi juga harus dengan ketakwaan. Menjadi dusta kalau ada orang jahat, ada orang tidak baik, ada orang tidak bertakwa, lalu dia bisa meraih dunia. Secara zahir dia bisa mengendalikan dunia, secara zahir dia bisa memegang dunia, tapi dia jahat. Sejatinya dia sedang menyengsarakan dirinya, sebab pada akhirnya orang demikian tidak akan tenang dari harta yang dia milikinya. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia dalam genggamannya, hartanya melimpah, jabatannya ada, maka dari dunia tersebut, dari harta tersebut, dari jabatan tersebut, dia gunakan untuk kemaslahatan umat, dan dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disitulah ada kenikmatan yang dia rasakan. Sebab nanti orang-orang yang lari daripada peringatan Allah itu kalimatnya apa dalam Quran? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Orang yang lari daripada peringatan Allah, orang yang tidak mau mengingat Allah, artinya orang yang tidak bertakwa, maka hidupnya ma'isatan dongka, mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit dalam artian bahwa orang tersebut secara dunia dia dapat, secara jabatan dia tinggi,
tapi tidak lapang dada, tapi sakit-sakitan, tapi ada masalah dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya jemaah sekalian bertakwa. Nah, di dalam hadis ini baginda Rasul menjelaskan lebih lanjut bagaimana orang yang bertakwa itu. Wasallu khamsakum, yakni orang yang mendirikan sholat yang 5 waktu. Orang yang menyatakan dirinya bertakwa adalah orang yang mendirikan sholat, tentu sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu bagian daripada yang diwajibkan oleh Allah, dan itu adanya di rukun Islam. Yang namanya rukun, ibu-ibu sekalian, kalau tidak dilaksanakan salah satunya, maka tidak sempurna amalia tersebut. Orang sholat, dalam sholat ada rukun-rukunnya, dan dia dalam mendirikan sholat tidak menjalankan rukunnya, maka sholatnya tidak sah. Islam punya rukun. Salah satu rukun Islam adalah mendirikan sholat. Lalu dia menyatakan dirinya Islam tapi tidak menjalankan sholat. Sholat bagian daripada rukun Islam, berarti Islamnya cacat, ada masalah. Sholat paling banter ibu-ibu sekalian, ya 5 menit lah satu waktu. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Allah cuma wajibin sholat 5 waktu. Satu waktunya paling banter 5 menit. Jadi dari 24 jam tersebut Allah cuma minta sama kita untuk 25 menit untuk mendirikan sholat. Tapi susahnya luar biasa. Orang yang menyatakan dirinya bertakwa kepada Allah, salah satu konsekuensi ketakwaannya adalah harus mendirikan sholat. Gini ibu bapak sekalian, dalam salah satu keterangan, as-sholatu fil ibadah karrosi fil jasad. Sholat dalam ibadah seperti kepala pada jasad. Saya ulang, sholat dalam ibadah seperti kepala pada jasad. Artinya sholat itu merupakan kepala daripada kebaikan-kebaikan kita, amalia-amalia kita. Sehingga kalau baik sholatnya, maka baik juga amalia yang lain. Kalau buruk sholatnya, maka buruk juga amalia yang lain. Nah, kalau tidak sholat, nih kan, sholat dia tapi buruk sholatnya, nggak sempurna. Ini ada orang yang tidak sholat. Nah, gara-gara tidak sholat bisa saja menggugurkan amalia-amalia yang lain. Contoh ibu-ibu sekalian, saya mau tanya, kalau ada orang yang datang ke rumah kita ibu, dia nggak ada kakinya, kira-kira sama ibu-ibu masih diterima nggak itu orang? Kakinya pincang, masih diterima nggak? Halo? Ini yang ditanya punya kuping apa enggak ya? Terus kalau ada orang yang datang ke rumah kita, dia tangan buntung, masih diterima nggak? Ada orang yang datang ke rumah kita, dia matanya buta, masih diterima nggak? Ada tamu yang datang ke rumah kita, dia nggak ada kepalanya, kira-kira terima apa kabur kita? Kita teriakin hantu-hantu gitu. Nah, itulah orang yang tidak sholat. Di dalam agama, orang yang tidak sholat adalah seperti kepala di dalam jasad. Berarti kalau ada orang yang nggak sholat, dia nggak punya kepala, ibu bapak sekalian. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah cek diri kita bagaimana sholatnya, ibu bapak sekalian, kita cek anak-anak kita, ya kan? Bagaimana di rumah tangga, bagaimana anak-anak kita mendirikan sholat atau meninggalkan sholat. Maka kalau anak-anak kita meninggalkan sholat, kita ingatkan mereka, kita ingatkan anak-anak kita didik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita meninggalkan sholat,
dan nanti kita orang tualah yang akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya salat. Di samping kita mendidik mereka, mengajarkan mereka, mengajak mereka untuk mendirikan salat, kita juga punya doa di dalam kitab munajat ini agar kita sebagai orang yang ahli salat, anak-anak kita juga ahli salat. Sebagai contoh, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, ij'alni, jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang mendirikan salat. Itu ada di kitab munajat ini, ibu bapak sekalian. Setiap bulan kita duduk di sini, atau kalau yang baca di rumah, selalu mohon pada Allah agar dirinya menjadi orang yang mendirikan salat. Mukim itu adalah satu kedudukan, satu makom, satu tingkatan di mana orangnya sudah ahli. Muqimus shalah, orang yang selalu mendirikan salat. Bahkan gak hanya kita, wa min dzurriyyati, juga anak keturunan kita. Bukan hanya anak kandung, ibu bapak sekalian, kita punya cucu, kita punya cicit, pokoknya dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan kita sampai ke bawah. Nggak hanya 7 keturunan, bisa 8, bisa selanjutnya. Jadi kalau kita kumpul setiap malam Jumat di tempat ini, kita mohon pada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, itu kita mohon agar anak keturunan kita, entah sampai ke berapa kita punya keturunan, walaupun kita telah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu, tapi nanti akan muncul anak-anak kita yang tetap mendirikan sholat karena kita mohon kepada Allah. Nah, yang kedua di antara ciri orang bertakwa adalah wasumu syahrakum, dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, begitu datang bulan suci Ramadan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman, mereka menyiapkan dirinya untuk berpuasa. Dan ayat yang difirmankan oleh Allah adalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Maka dia yang diwajibkan puasa adalah orang yang beriman, kalau sudah puasa adalah orang yang bertakwa. Yang selanjutnya di antara ciri orang bertakwa adalah wa'addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum, dan orang yang mengeluarkan zakat, tentu zakat yang kalimatnya thayyibatan, yang baik. Zakat ada berapa ibu bapak? Ada 2. Ada zakat fitri, ada zakat mal. Zakat fitri dikeluarkan dalam bulan suci Ramadan, dan lagi-lagi berkaitan masalah Ramadan, dan itu ciri orang yang bertakwa. Makanya orang yang mengeluarkan zakat fitri selama setahun itu paling banter berapa sih? Ya paling banter 30.000, 50.000 selama setahun. Lalu bagaimana zakat mal kita? Dan zakat mal itu ada hitungannya, ada haulnya, ada nisabnya. Nah, yang namanya zakat, kalau kita nunggu haulnya, nunggu nisabnya, kita kebagian nggak? Dapat nggak? Lo makan aja kurang gitu mah ya. Bagaimana yang aman? Maka kita menggunakan kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Nah, maka cara yang paling gampang adalah kalau kita dapat gaji 5 juta, maka keluarkan saat kita dapat gaji tersebut. Itu lebih aman. Untuk apa? Biha anfusukum, untuk membersihkan jiwa kita, untuk mensucikan harta kita. Karena kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Hei orang-orang miskin, perintahnya gitulah. Hai orang-orang yang berhak menerima zakat, ambil zakat daripada orang-orang kaya,
ambil harta daripada orang-orang kaya. Kalau kita sudah ambil zakat mereka, ambil harta mereka, doakan mereka. Itulah cara untuk membersihkan dosa mereka, harta mereka, dan jiwa mereka. Maka perlunya begitu kita dapat sedekah, infak dari orang, doakan. Sholli alaihim, doakan mereka. Jangan bilang, ya dikit amat, ya lah, jangan. Doakan. Wa ati'u dza amrikum, dan taatilah pemerintah kalian. Mentaati pemerintah bagian daripada ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa pemerintah? Dari RT, dari RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden. Taati mereka selama mereka memberikan kemaslahatan buat rakyatnya. Allah bilang begini, ibu bapak sekalian, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Yang luar biasa dari ayat ini, untuk Allah, Al-Quran menggunakan kalimat ati Allah. Untuk Rasul, Al-Quran menggunakan kalimat ati'ur Rasul. Untuk pemimpin, Allah atau Al-Quran tidak menggunakan kalimat ati, tidak menggunakan kalimat to'ah, tapi langsung wa ulil amri minkum. Artinya apa? Boleh kita mentaati pemerintah, boleh kita mentaati orang yang berurusan dengan kita, selama orang tersebut mentaati Allah, juga mentaati Rasulullah. Selama kebijakan-kebijakannya, selama urusan-urusannya, selama undang-undangnya tidak melanggar, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita untuk mentaati pemerintah kita. Kalau tidak, berdosa kita. Hati-hati. Maka ada kalimat dalam hadis Nabi itu, Bu, Pak, la ta'atan fi makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama urusan maksiat kepada Allah. Jadi haram kita mentaati makhluk, mentaati pemerintah selama kebijakannya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar sunnah Rasulullah, dan melanggar kemaslahatan di antara kita sekalian. Kalau kita sudah mentaati Allah, kalau kita sudah mentaati Rasulullah, kita sudah mentaati pemimpin, kita sudah bertakwa kepada Allah, sudah sholat yang 5 waktu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat. Dalam hadis ini, tadkhulu jannata rabbakum, silakan masuk surga yang kamu mau. Jadi gampang ternyata masuk surga, ibu bapak sekalian. Bertakwa kepada Allah, terus sholat 5 waktu, terus puasa Ramadan, keluarkan zakat, infak, terus mentaati pemimpin, masuk surga. Ayo cek kepada kita. Hari ini sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Hari ini sudah kita sholat yang 5 waktu? Sudahkah kita berpuasa Ramadan? Sudahkah kita mengeluarkan zakat? Sudahkah kita berinfak? Sudahkah kita mentaati pemerintah? Kalau sudah, mati hari ini ibu bapak, surga sudah. Tapi kita cek bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, bagaimana infak kita, bagaimana kita kepada pemerintah. Ayo.